Di tepian Bengawan Solo terhampar sebuah desa bernama Cangaan. Desa kecil yang tenang ini menyimpan jejak panjang perjalanan sejarah. Dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Melalui kisah para pendahulu, kita akan menyusuri bagaimana desa ini lahir, berkembang, dan bertahan menghadapi zaman. Kisah Cangaan berawal dari tokoh bernama Ki Wiroyudo, seorang prajurit dari Solo yang kemudian dikenal sebagai Kiai Rowudo. Setelah menunaikan ibadah haji, ia dikenal dengan nama Haji Abdul Hamid. Bersama keluarga dan sahabatnya, ia menelusuri aliran Bengawan Solo hingga menetap di sebuah kawasan subur yang kelak dikenal sebagai Desa Cangaan. Nama Cangaan sendiri terinspirasi dari burung cangak yang hidup di rawa-rawa sekitar desa. Dari sinilah lahir sebuah pemukiman yang kemudian berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat dengan dukuhan Mejuwet, Brek, Selokan, dan Jetis sebagai wilayah pendukungnya. Pada masa itu, Cangaan dikenal aman, tentram, dan dihuni keluarga-keluarga besar yang hidup rukun. Seiring waktu, keagamaan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Cangaan. Pada tahun 1775, Ki Wiroyudo bersama mertuanya, Kiai Tibah, mendirikan masjid pertama di desa ini. Masjid tersebut kemudian diperluas dan direnovasi oleh keturunannya, Setroyudo, sehingga menjadi pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga simbol persatuan masyarakat. Dari sinilah tradisi Islam semakin mengakar. Bahkan Cangaan pernah dijuluki sebagai desa haji karena banyak warganya yang mampu menunaikan ibadah haji berkat hasil perdagangan. Masjid Jami Nurul Huda dengan beduk tua peninggalan 1835. Selain kehidupan religius, Cangaan juga dikenal sebagai pusat perdagangan pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Tembakau cerutu menjadi komoditas utama. Hasil panen dikirim melalui perahu-perahu besar menyusuri Bengawan Solo menuju Gresik dan Surabaya. Lalu diekspor hingga ke Belanda, Spanyol, Belgia, dan Jerman. Kejayaan ini menjadikan Cangaan sebagai desa makmur, penuh rumah besar dan gudang tembakau di tepian sungai. Namun, kemajuan transportasi darat dan pembangunan jalur kereta api oleh Belanda pada awal abad ke-20 menggeser peran angkutan air. Perlahan, kejayaan perniagaan tembakau Cangaan pun meredup. Meski semangat wirausaha masyarakat tetap hidup dengan mendirikan pabrik kecil sebagai rokok, sarung, hingga makanan tradisional. Pendidikan menjadi tonggak penting dalam sejarah Cangaan. Pada tahun 1931, para tokoh desa bernama Kiai Munawir mendirikan Madrasah Al-Falah Wan Naja. Madrasah ini didukung para ulama lulusan pesantren Tebu Ireng Jombang dan segera menjadi magnet bagi siswa dari berbagai daerah di Bojonegoro. Pada masa awal, madrasah ini sering mengadakan kegiatan sosial, termasuk khitanan massal yang melibatkan ratusan anak. Perkembangan pendidikan sempat terhenti akibat penjajahan Jepang dan agresi Belanda. Namun, pada tahun 1951, madrasah dihidupkan kembali sebagai Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah. Hingga kini, Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah menjadi simbol semangat pendidikan masyarakat Cangaan.
meski sempat menghadapi berbagai dinamika politik dan sosial. Pasca kemerdekaan, Cangaan ikut merasakan gejolak politik, mulai dari pemberontakan PKI hingga era Orde Lama. Namun, masyarakat tetap bertahan dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal. Desa ini menjadi saksi bagaimana sejarah bangsa tercermin dalam kehidupan sebuah komunitas kecil di tepian Bengawan Solo. Sejarah Desa Cangaan adalah kisah tentang perjuangan, iman, kerja keras, dan pendidikan. Dari rawa-rawa di tepian Bengawan Solo, lahirlah sebuah desa yang memberi teladan tentang persatuan dan daya juang. Cangaan bukan sekadar nama desa, tetapi jejak peradaban yang akan terus hidup dalam ingatan generasi mendatang.